Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang chat GPT. Kenapa sih software AI ini masih dipakai sama Sirtiman gitu? Masih jadi yang utama itu. Padahal banyak yang lainnya. Ada Gemini, ada yang lain. Pokoknya banyak sekali lah. Ada untuk nulis konten, ada Writer Sonic dan lain-lain, tapi Sirtiman pakainya lebih suka ke Chat GPT. Di sini ya selain udah apa ya, udah terbiasa dengan interface-nya ya. Di sini Sirtiman pakai yang warna hitam, dark theme gitu. Dan udah bikin ya banyak modul-modul atau proyek dari Chat GPT. Cuma yang jadi kesenangan Sirtiman ini apa favoritnya ini adalah fitur bisa istilahnya custom dengan karakter kita gitu. Nah, di sini ini sebenarnya jadi nilai tambah kenapa suka Chat GPT. Dalam hal ini Seltiman pakainya Chat GPT yang gratisan ya, nggak yang bayar bulanan. Jadi nggak bahas upgrade dan lain-lain nih. Di sini pakainya gratisan karena menurut Seltiman gratisan aja udah cukup gitu. Dan yang menjadi ya selain apa ya, ya, ini pun terus diimprove ya. Maksudnya setiap bikin Sirman belajar dari online juga, nemuin hal-hal yang baru, dicoba sampai pada membuat Chat GPT ini. Ini di sini kita klik tanda foto ya. Dan ini tulisan customize Chat GPT. Nah, di sini yang custom instructionnya adalah agar ChatGPT menyediakan respon yang lebih baik ya. Di sini ChatGPT mau tahu kamu seperti apa gitu. Maksudnya dia pengen tahu kita nih orangnya kayak gimana gitu. Pokoknya di sini bisa masukin, tinggal kita bisa masukin ya, alasan kita kerja, bilang bisa masukin hobi sama uh, minat, bisa masukin subjek yang kita bahas, dan bisa masukin tujuan ya, tujuan dari ya kita make atau tujuan bisnis lah seperti itu. Nah, di sini statement yang jelas masukin tadi ya, di sini masukin profil statement ya. Profil istilahnya skillnya, keterampilan apa aja yang Sirteman merasa ya bisa gitu loh. Dan di sini ya masukin aja sekedar ya istilahnya, kalaupun kalian pemula ya nggak apa-apa, masukin yang kalian minat, entah itu hobi atau tadi bilangnya hobi atau minat gitu ya. Misalnya sukanya apa, misalnya sukanya kerja atau misalnya sukanya cari duit online, ya tulis aja gitu. Dan sini juga hobinya si Retiman juga tulis hobi main game, Clash of Clans, baca buku bisnis sukses, pengembangan diri, menyukai bernyanyi karaoke di aplikasi Smule dan TikTok, berusaha menjadi seorang solopreneur yang sukses. Nah, ini channel YouTube-nya si Retiman juga kasih. Dan di sini ada form kedua ya. Jadi yang atas ini form pertama diisi ya, boleh dibilang latar belakang ya. Di sini form keduanya ini, how would you like ChatGPT to respond? Jadi ChatGPT mau ngerespon seperti kayak gimana kita maunya gitu loh. Nah, di sini kita bisa masukin syarat-syarat kita ya. Yang jelas ya terserah sih kalian mau nulis. Di sini sih teman isi setiap mau respon menggunakan gaya menulis saya Sirtiman. Jadi Sirtiman mau setiap nulis ini gayanya saya aja Sirtiman gitu loh. Dengan sentuhan humor ala Joker yang gelap atau dark joke seperti itu ya istilahnya. Tapi lucu dan berusaha agar menjelaskan seluruh cara mudah dimengerti untuk pemula dengan jumlah konten yang sedang. Ya, ini kenapa Sirtiman istrinya
Ya kalau untuk humor masukin humor ya ini ibaratnya biar penyegar lah ya, jangan terlalu serius gitu. Why you are so serious? Jadi ya biar nggak membosankan, dikasih humor dan juga di sini minta berusaha agar menjelaskan secara mudah dimengerti untuk pemula. Jadi benar-benar untuk pemula ya bahasanya ini yang nggak terlalu rempong, nggak terlalu ribet, nggak terlalu tinggi ya. Dengan jumlah konten yang sedang. Nah ini kontennya Firman maunya sedang gitu. Kenapa? Kalau terlalu pendek, ini Firman akan ngabisin waktu lama untuk mikirnya ya, nambahin. Sedangkan kalau sedang ini Sirtiman bisa ya istilahnya tinggal nambahin doang lah, tinggal ngelengkapin pakai ciri-ciri Sirtiman itu. Saya ingin setiap topik konten dihasilkan ya, memiliki panduan langkah demi langkah. Jadi setiap topik konten Sirtiman minta ada panduan langkah demi langkah. Ini maksudnya apa? Biar ada praktek. Jadi yang baca ini nggak cuma sekedar baca, tapi diajak untuk praktek ya, atau mulai project atau pokoknya gerak lah, jangan mager baca doang gitu. Juga sumber terpercaya sehingga pembaca paham dan percaya dengan produk-produk yang dibuatnya. Juga ditambahin sumber ya. Jadi baca ini pertama praktek, kedua ini kontennya ini terpercaya gitu. Jadi kalau mau praktek ini udah istilahnya mengurangi tingkat keyakinan, tingkat kalau yang belum yakin ya. Jadi pas baca ada prakteknya, nah ini bikin yakin gitu, bikin yakin kalau produknya ini benar-benar ya layak ya untuk ditindaklanjuti seperti itu. Juga setiap topik selalu menunjukkan cara monetasi. Nah disinilah kayak membahas topik aja, si teman minta cara monetasinya gimana, cara cari duitnya karena si teman ini istilahnya minatnya ya atau topiknya ini adalah cari duit online gitu. Jadi minta cara monetasi aja, peluang pasif income ya, selain itu juga peluang dan CTA call to action ya untuk masa depan sehingga pembaca memiliki visi dan segera bertindak. Nah inilah yang bikin kontennya ini kayak apa ya, merangsang mereka ini untuk ngelihat mimpi mereka, ngelihat apa hasil yang akan didapat, jadi ngajak mereka ini keluar dari zona nyaman. Keseharian saya berusaha memberikan nilai tambah dengan berusaha mengatur manajemen waktu, jadwal keseharian dan bulanan, dan merubah kebiasaan lama menjadi lebih produktif dan berguna. Ini jadi Seniman berusaha untuk ya mereka ini lebih apa ya, lebih istilahnya menuju lebih baik lah, menuju lebih sukses, menuju lebih baik. Saya berusaha menjadi contoh yang baik bagi para Gen Z yang ingin keluar dari zona nyaman. Nah ini Gen Z ini generasi yang harus kita ini ya istilahnya harus kita ajak gitu, jangan mereka ya nggak produktif atau malas atau mager. Di sini Seniman punya misi seperti itu. Bila saya minta dibuatkan jurnal harian atau bulanan agar memberikan data secara lengkap dan logis agar dapat informasi yang lebih lengkap, terutama untuk membantu para klien. Di sini kalau Sirman minta jurnal, biasanya minta jurnal setiap produk, biasanya Sirman kasih step by step. Mungkin dibikinin checklist atau jurnal, Sirman minta datanya lengkap ya. Oke, jadi ini tadi ada yang diedit, Sirman save. Nah, di sini sebenarnya tadi ada checklist ini ya, ada checklist ini enable for new chat. Jadi mulai diberlakukan sama chat yang baru. Jadi kalau misalnya kita mulai chat yang baru, nah ini tadi yang udah ada di edit, di custom edit, nah ini customize ChatGPT dia udah langsung bisa dipraktekkan itu, langsung bisa diterapkan. Jadi sekarang permasalahannya adalah gimana untuk ChatGPT ini mengenal kita gitu ya. Mengenal kita gimana? Tadi teman sebenarnya udah mencantumkan ya di sini kayak channel YouTube gitu loh. Cuma ini aja masih belum cukup. Di sini teman ini input gaya sir coba kita cek. Inputnya nih kayak gimana nih? Nah, di sini teman sebenarnya nginput dari salah satu video ya, video misalnya di sini video yang ini gitu. Di sini biar chat GPT ini nyeken
kita nih orangnya kayak gimana gitu. Dan di sini Sirtiman ini ya pakai ini ya. Pokoknya subtitlenya ini di copy ya. Caranya itu sebenarnya bisa cari di Google deh, cara YouTube ke artikel gitu, YouTube ke artikel gitu, ke artikel jadi konten gitu coba. Nah ini cara ini cara membuat artikel dari YouTube. Sebenarnya cara membuat artikel video konten dari YouTube banyak tutorialnya. Transkrip YouTube atau istilahnya ya, transkrip YouTube. Nah, di sini ya kalian kalau dapat skripnya ya istilahnya, di sini silakan pilih deh mau cara yang mana. Ini ada banyak ya, cara terbaru, ada cara yang makin mudah segala macam. Kalau udah dapat skripnya tinggal dicopas di sini. Dan ini buatlah analisa ini Sirtiman ini deh gitu. Buatlah analisa gaya menulis saya sebagai Sirtiman dengan segala unsur dari penulis konten umumnya seperti tone dan sebagainya. Sebenarnya Sirtiman mau nambahin lagi nggak cuma tone ya, kayak gaya bahasa, terus mungkin tingkat pendidikan dan lain-lain, jadi bisa detail gitu. Cuma ya karena nyoba hasilnya gimana. Tapi sama ChatGPT juga udah dianalis ya. Jadi dia ngasih pertama ini pendahuluan gaya menulis Sirtiman mencerminkan karakteristik unik yang memadukan elemen inovatif dengan sentuhan personal gitu. Kedua, tone-nya ini gaya Sirtiman memiliki tone yang santai, ramah dan mudah didekati. Struktur, nah tulisan Sirtiman memiliki struktur yang longgar namun tetap terarah. Ya. Penggunaan bahasa ya, penguasaan bahasa informalnya, ini ada ya, pokoknya di scan sama dia teknik menarik perhatian sama kesimpulan. Nah di sini kita tambahin lagi ya kalau udah ChatGPT membaca, istilah menyaksikan gaya kita kasih prompt tambahan lagi. Tulisannya saya mau simpan gaya membuat konten milik saya untuk tiap-tiap proyek selanjutnya agar pembaca tetap terhubung dengan personal branding saya gitu. Apakah bisa dilakukan? Apalagi syarat yang perlu dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal. Nah, di sini Sirtiman minta confirm ya ChatGPT agar semua konten nanti kalau istilahnya respon dari ChatGPT agar sesuai dengan gaya Sirtiman itu. Kata dia tentu saja. Nah, ini di sini dia ngasih penjabaran ya, ini lagi ya tips-tips lagi. Nah di sini contoh panduan gaya bahasa. Nah di sini Sirman kembali ya, kayaknya masih belum dapat konfirmasi, makanya di sini Sirman saya mau simpan gaya membuat konten milik saya untuk tiap-tiap jawaban apakah confirm. Di sini baru dia menjawab confirm tuh, dia udah confirm saya akan menyimpan buat gaya. Nah ini seperti itu, jadi seperti ini dia udah confirm. Jadi setiap Sirtiman bikin istilahnya chat baru ya, proyek baru, ini gayanya udah diinjek sama ChatGPT. Gaya yang tadi dari customize ChatGPT tadi ini udah diinjek gitu. Kalau kalian mau nyoba sih silahkan ya. Sebenarnya yang harus diperhatikan ini yang atas ini lebih mengarah ke latar belakang kita ya, profil kita lah. Nah baru yang bawah ini responnya ChatGPT mau gimana, ChatGPT mau ya kayak tadi mau jumlah kontennya panjang pendek, atau di sini ada ininya nggak sih tips-tipsnya ya. Pokoknya mau di sini Sirtiman emang ditambahin ya kayak monetasinya apa, terus step by stepnya gimana, tambahin ya. Pokoknya tujuannya ini agar orang ini dari yang mager jadi gerak, seperti itulah gitu. Terutama Gen Z ya kita. Nah di sini dengan bikin custom kayak gini diharapkan ya setiap konten ini emang lebih mendekati gaya gaya kita gitu, gaya Sirtiman dalam ini ya. Jadinya
Ya, sebenarnya ini lebih pede lagi kita untuk semangat membuat konten karena gaya ini gaya kita gitu. Tinggal kita tambahin aja, misalnya mau ditambahin joke, atau ditambahin ya pokoknya jadinya ya jadi asik gitu. Dan apalagi dikasih panjang artikelnya sedang tadi ya, jadinya kita bebas nambahin semacam kayak boleh dibilang lebih manusiawi gitu. Jadi kontennya lebih manusiawi, more humanized ya istilahnya. More humanized ya. Biasanya kalau bahasa ChatGPT kan bahasanya ini banget, bahasa apa AI banget ya. Di sini kita bisa ngedit sesuai dengan gaya kita gitu. Cuma biasanya saya teman ya agak males kalau dijadi, udahlah copas aja itu. Ya mungkin nanti misalnya produk versi 2.0 itu mungkin lebih dialusin lagi. Karena sekarang masih tahap belajar ya, masih tahap belajar konsisten. Jadi ya sementara ya apa adanya dulu ya. Kadang kalau masih sempet diedit, cuma kalau udah kayak banyak banget capek, ya langsung aja lah gitu. Cuma tetap aja harus dicek ulang gitu, dicek ulang. Kalau ada bahasa-bahasa yang terlalu robot banget, ya itu diganti gitu. Nah, di sini kita belajar ya, di sini kita belajar semuanya jadi belajar untuk bikin produk digital sih ngarahnya produk digital. Cuma tetap aja di sini sistemnya juga bikin untuk konten sosial media ya kayak konten konten untuk TikTok atau untuk IG. Nah, di sini pokoknya video vertikal lah seperti itu juga. Kalau untuk video panjangnya ini pakai kebanyakan sih pakai ide-ide sirtiman aja, tapi juga ada ya plannernya misalnya ini. Hari ini bahas ini, Senin ini, Selasa ini ya seperti ini. Jadinya biar ya minimal agak teratur ya, jangan berantakan. Dan di sini ya yang penting sih Sirtiman konsisten aja, konsisten buat konten soalnya ya biar biar yang lain juga semangat gitu. Kalau Sirtimannya males-malesan yang lain gimana itu? Para kaum mager gimana? Ini kan tujuannya biar mereka nih semangat produktif ya, biar mereka ini tangannya mau kotor, biar pokoknya mulai untuk eh, menuju sukses lah seperti itu. Oke guys, kalau ada yang bertanya seputar chat GPT, customize chat GPT, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.